Oke, sekarang kita mau dengarkan sharing dari teman-teman kita. Jadi pengurus The Power of Love sudah membuka ruang kepada setiap kita agar seluruh partisipan ini bisa berbagi, ya. Jadi tidak saja sebagai pendengar, tapi kita juga bisa menceritakan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti kita percaya kita sekarang sudah di usia sekarang ini banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita. Tapi kita mau kaitkan itu dengan firman Tuhan. Jadi dari setiap kehidupan kita sebenarnya kita sedang praktek firman Tuhan. Cuman kadang-kadang ada prakteknya itu kita mengalami kesedihan, ada mengalami sukacita, tapi semua itu ada ayatnya, ada dasar firman Tuhannya. Nah, saya percaya pada pagi hari ini kita mau dengarkan ya kedua ibu yang luar biasa, ibu yang diberkati Tuhan, yang begitu banyak juga diproses Tuhan. Nah, di dalam proses itulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami bagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita, memberkati kita. Dan hari ini kita mau dengarkan kesaksian mereka ya buat Ibu Rehmalem Tarigan dan juga Ibu Lydia Lalang. Kami percaya Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberkati, sehingga apa yang disampaikan, yang dibagikan kepada partisipan pada pagi hari ini itu menjadi berkat. Ya, kami diberkati dan keluarga ataupun ibu yang bersaksi juga pasti Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Mari langsung saja kita serahkan. Mungkin kita buka dengan doa dulu ya, Bapak Ibu ya, baru nanti bersaksi ya. Pak Surbakti mau berdoa, silakan Pak. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kalau pada saat pagi ini kami sebentar mendengarkan kesaksian pengalaman hidup dari hamba-Mu Ibu Rehmalem Tarigan, banyak berkat-berkat yang Dia sampaikan. Tuhan, kami rindu pengalaman hidupnya berdasarkan firman-Mu menjadi pedoman hidupnya, sehingga Tuhan Dia diberkati, kami pun mendengar diberkati Tuhan. Terima kasih, berfirman Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar kesaksian, kekuatan daripada-Mu. Yesus Kristus yang berdoa, haleluya, amin, amin. Dan ya, sekarang waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ibu Rehmalem Tarigan. Ya, silakan Bu Rehmalem. Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Ya. Yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan selalu memberkati kita, melindungi kita. Saya percaya juga kita semua ada dalam keadaan baik-baik karena Tuhan itu luar biasa. Amin, Dia amin. menolong dan memberikan kekuatan kepada umat yang dikasihinya. Ya namanya juga hidup ya, pasti ada masalah. Masalah itu banyak sekali. Contohnya ya, masalah suami saya. Tapi sebelum saya menceritakan masalah persoalan yang ada dalam keluarga saya, kita baca dulu Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amen. Terus di sini ya, ujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang mengalami pencobaan. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah kekuatan doa. Karena doa adalah memampukan segala-galanya. Contohnya ya, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan waktu suami saya lagi jaya-jayanya kami ya. Semuanya kami bisa melayani Tuhan. Anak saya yang besar jadi WL, anak yang nomor 2 main gitar, anak saya yang nomor 3 juga singer, saya juga kadang-kadang WL, kadang-kadang singer gitu. Terus suami saya sebagai hamba Tuhan, dia sebagai guru. Pada saat itu ya nggak pernah kita nggak pernah kita tahu bahwa masalah banyak bertubi-tubi gitu. Kita kira ya kita sudah bersama dengan Tuhan, enjoy aja gitu. Tapi Tuhan masih sayang sama kita. Jadi Tuhan memberikan ujian yang memang kita tidak pernah
pikirkan ya. Pada suatu saat suami saya mau berangkat sekolah, dia ngajar. Terus pada saat itu waktunya sudah mepet, dia takut terlambat. Dia nggak bawa mobil, dia bawa motor. Sudah bawa motor, pas di daerah Pesing sana, dia ngebut gitu, ngebut. Ternyata ada perbaikan jalan. Di sana di situ ada perbaikan jalan itu, suami saya main hantam aja gitu. Dia pikir kalau namanya naik motor kan bisa mepet, bisa maksudnya bisa ke kiri, bisa ke kanan cepat gitu. Tapi ternyata karena di sana ada perbaikan jalan, dia kira itu tanah, ternyata pasir. Pasir, dia ngebut, ternyata jatuh dia. Suami saya masuk ke bawah kolong mobil orang. Orang berteriak gitu. Mungkin suami saya pada saat itu juga ya memanggil nama Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Dia bangun lagi. Dia bangun langsung berangkat dia ke sekolah. Sampai di sekolah juga dia nggak merasa diri bahwa dia itu jatuh gitu, enjoy aja. Sampai di sekolah juga dia main bola lagi. Dia memang suami saya senang main bola, voli dan tenis meja. Memang itu senang sekali dia. Ternyata selesai dia main bola itu dia merasa diri merasa tubuhnya itu nggak sehat gitu, tapi dia langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah juga dia hanya bilang saya jatuh. Saya bilang ayo kita berobat. Tapi dia nggak mau. Dia bilang gini, kayak anak kecil ngapain lah. Saya bilang urut aja kalau nggak ke rumah sakit. Tetap ya nggak mau. Besoknya tiba-tiba nggak bisa jalan, dia nggak bisa ngangkat tubuhnya. Terus saya pikir dia itu bercanda gitu. Enggak lah, bangun aja. Semuanya udah selesai kok, udah selesai makanan, susunya juga udah selesai. Kamu ini, tapi tetap dia nggak bisa jalan. Terus kita coba gitu, bangkit juga nggak bisa. Dia mau ke kamar mandi juga nggak bisa. Akhirnya saya tolong dia untuk bisa berjalan gitu, entah pun dia mau ke kamar mandi gitu. Terus tiba-tiba udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kami ke rumah sakit. Udah ke rumah sakit kami, ya udah ke rumah sakit Tarakan dulu, udah terapi, udah ini, kata dokter ini saraf kejepit di lumbar 3-4. Wah, langsung dia berpikir ya, aduh kalau udah saraf kejepit ini, nggak bisa jalan, lumpuh deh saya ini, gitu pikirannya kan. Sampai di rumah dia itu nangis gitu. Saya pikir, ya apaan sih gitu ya. Enggak, kamu pasti sehat. Itulah ya. Tapi karena kuasa doa, kekuatan doa itu, kita selalu mendoakan suami saya dengan anak-anak semuanya. Tapi pada saat itu suami saya langsung nangis gitu. Saya bilang kenapa nangis? Dia berpikir bahwa saya lumpuh, sedangkan anak saya 2 ini kuliah, 1 SMA gitu. Terus saya sebagai istri, saya menguatkan dia. Kamu pasti bisa. Kita berdoa dalam nama Yesus. Saya percaya bahwa ya seperti di 1 Korintus 10 ayat 13 ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Akhirnya ya saya percaya, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh. Akhirnya saya ke puskesmas minta rujukan karena suami saya pegawai negeri, kemana aja bisa, yang penting ada surat rujukan gitu. Singkat cerita lah ya, nggak usah saya iniin semuanya. Ya udah, kami langsung ke Siloam, puji nama Tuhan, ya sembuh. Tapi dalam keadaan apapun, kami memang sepakat dalam keluarga ini, kita harus berdoa, pelayanan kita jangan kita abaikan, kita terus melayani Tuhan, karena segala sesuatu adalah doa dan kekuatan itu aja. Terus di sini juga mengatakan, berbahagialah orang yang mengalami pencobaan. Jadi kita di sini selalu membutuhkan doa, dan apapun yang terjadi, kita selalu doa, kita percaya pertolongan Tuhan itu selalu nyata, nggak pernah setengah-setengah. Karena Tuhan selalu mengasihi kita gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, kita andalkan Tuhan dalam hidup kita selalu berdoa, kita selalu melayani Tuhan, walau apapun dikatakan orang, kita tetap ramah, kita harus baik. Nah, itu aja kesaksian saya yang luar biasa.
karena saya tahu bahwa waktu juga nggak bisa banyak-banyak. Sebenarnya kesaksian itu sebenarnya panjang, tapi ya inilah ya, saya persingkat atau bagaimana saya percaya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup keluarga saya. Ya namanya juga kita hidup, selalu ada masalah, selalu ada ujian, tapi di saat kita mengalami masalah itu respon kita bagaimana gitu. Apakah memang kita bersungut-sungut, apa memang kita katakan Tuhan itu tidak adil karena kita sudah melayani Tuhan semuanya, masa sih ujian, masa sih penyakit begitu aja kok sampai merembet kemana-mana, sampai 2 bulan dulu suami saya nggak kerja. Jadi saya nggak pernah bersungut-sungut, saya tetap bersyukur karena di balik itu saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Karena saya tahu juga bahwa Tuhan ya gimana, kita adalah teman sekerjanya, nggak mungkin walau banyak masalah, tantangan, rintangan, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, tetapi kita selalu bersyukur di balik masalah persoalan yang kita alami, disitulah Tuhan bekerja kepada kita. Terus kita pun ya iman kita juga semakin lama semakin kuat gitu. Jadi apapun yang terjadi kita selalu katakan ya Tuhan itu baik, ya udahlah. Karena kan itu sendiri kan ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon tiupan juga semakin banyak. Jadi kita seperti padi, semakin berisi memang kita harus semakin merunduk gitu. Dan apapun yang terjadi kita katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu selalu memberikan kekuatan. Dia nggak pernah melebihi masalah persoalan yang melebihi kekuatan kita, tapi kita tetap ya bersyukur itu aja. Terima kasih banyak. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, haleluya, haleluya, luar biasa kesaksian Ibu Remalem pagi hari ini ya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sudah memberkati kami ya. Tadi ada 2 nats Alkitab yang disampaikan oleh Ibu Remalem bagi kita pagi hari ini. Yang pertama tadi Yakobus 1 ayat 12 ya, saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia ya. Terima kasih Bu Remalem, Tuhan berkati. Sekarang kita dengarkan yang kedua dari Ibu Lydia Lalang dari Kota Palu ya. Silakan Bu Lydia, waktu dan kesempatan kami serahkan pagi hari ini. Ya, Shalom, selamat pagi. Shalom juga Bu. Jujur saya gemetar loh, tiba-tiba tadi malam Bu Tiar WA saya. Iya. Bahwa saya besok harus kesaksian gitu. Iya. Kalau saya ditunjuk begini, deg-degan saya. Kecuali saya dapat berkat, terus saya kesaksian, tiba-tiba kesaksian, nah itu beda lagi. Kalau ini nervous saya. Ya oke. Ada Roh Kudus yang tolong, silakan Bu. Amin, amin. Iya. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik, terutama dalam kehidupan pribadi saya dan rumah tangga saya. Hari Sabtu kemarin kami anniversary. Wow. Turun makan-makan rupanya kita, nggak diundang. Oke, lanjut Bu. Bulan Maret ini memang bulan penuh berkat. Jadi tanggal 17 anak kami anniversary, tanggal 18 saya, dan tanggal 24 nanti saya juga ulang tahun. Wow. Luar biasa, Tuhan memberkati kehidupan kami ya. Amin. Saya menceritakan bagaimana Tuhan sudah menolong rumah tangga kami. Dari awal kami bertemu, saya sebenarnya tidak menyangka bahwa saya akan dipertemukan dengan orang seberang oleh Tuhan. Saya begini, bertanya pada Tuhan, bukan bertanya ya, saya minta sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau mengirimkan saya jodoh, saya minta nomor 1 yang seiman. Nomor 2, saya nggak ingin punya mertua. Luar biasa. Iya. Ya, terus berganti-ganti saya kenal dengan teman laki-laki, tapi yang terakhir ini memang
mungkin memang sudah diproses sedemikian rupa oleh Tuhan. Kami pacaran pun juga putus nyambung, terutama saya yang minta selesai, karena memang menghadapi sifatnya yang keras. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini yang Engkau kirim buat saya? Gitu. Kalau memang Tuhan kirim ini memang buat saya, tolong memang dekatkan kami. Tapi kalau memang bukan mau Tuhan, kami tidak saling menyakiti. Itu permintaan saya sama Tuhan. Ada lagi permintaan saya sama Tuhan. Dia tidak main perempuan, dia tidak merokok. Banyak kriteria saya yang saya ajukan kepada Tuhan. Amen. Tapi memang kalau kita minta apa-apa kita mengandalkan dan minta selalu dalam doa kepada Tuhan, Tuhan itu pasti menjawab tepat pada waktu Tuhan, bukan mau kita. Seiring berjalan waktu, pernikahan kami sudah sekian puluh tahun. Kendala yang utama memang karakter kami ya, yang berbeda suku, berbeda watak. Kami memang sama-sama keras. Saya yang cerewet, suami yang pendiam, pemalu. Itu memang salah satu faktornya. Jadi dari pernikahan yang Tuhan sudah karuniakan, anak-anak yang Tuhan titipkan. Jadi proses demi proses, yang waktu itu saya selalu mengandalkan kekuatan saya. Mungkin saya yang egois ya. Saya akui saya mungkin yang egois. Sehingga pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Hadirlah orang ketiga dalam kehidupan dia. Satu yang saya imani, saya yakini, dan saya pegang teguh itu janji saya di altar. Bahwa tidak apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak akan dipisahkan oleh manusia. Itu yang selalu saya pegang teguh. Tapi namanya saya manusia, pernah juga saya ajukan suatu gugatan. Tapi lagi-lagi Tuhan selamatkan rumah tangga kami. Pergumulan yang paling berat, setiap kelahiran anak-anak kami, Tuhan selalu uji iman saya, terutama saya, iman saya. Yang paling kecil, saat saya melahirkan yang paling kecil, saya mengalami kelumpuhan pasca sesar. Misal umur 5 bulan, saya sampai merangkak, tidak bisa berjalan. Dan itu juga merupakan proses saya yang saya menentang Tuhan. Kenapa saya katakan menentang Tuhan? Karena anak saya yang pertama itu, waktu itu minta izin sama saya untuk melanjutkan kuliahnya, untuk masuk sebagai hamba Tuhan, saya tentang. Saya tidak ingin anak saya melayani Tuhan ya, tapi perhitungan saya, apakah kamu benar-benar panggilanmu atau hanya pelarian karena memang mencari pekerjaan itu susah. Saya tidak ingin di tengah-tengah perjalanan anak saya jatuh dan keluarga menanggung malu. Itu yang jadi pikiran saya. Namun selesai dia SMK, dia ikut omnya di Bali selama 1 tahun. Di sana dia mengalami sakit dan dia harus pulang ke Palu. Ternyata dengan tingginya yang 170, dia berat badannya hanya 42. Dia mengalami penyakit TBC. Jadi rupanya bukan saya saja yang diproses, tapi anak saya pun juga diproses.
saya berpikir, dan memang Alkitab itu, Alkitab yang paling suka saya baca itu Mazmur. Ya. Saya mendapatkan di Mazmur 50 ayat 15 yang berbunyi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ayat itu luar biasa, memberkati saya. Saya mengaku dosa saya sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya berjanji, saya mengajukan syarat sama Tuhan. Jika Tuhan menyembuhkan saya akan merelakan anak saya menjadi milik Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu permohonan saya. Dan memang Tuhan itu menjawab. Tuhan itu maha baik. Luar biasa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya terhadap saya. 1 bulan saya dirawat di rumah sakit. Saya kira saya tidak bisa sembuh. Pelan-pelan saya mengalami kesembuhan, bisa berjalan kembali. Sampai anak saya bilang begini, "Mah, aku mau berangkat ke Bali lagi." Dia bilang begitu. Saya bilang, "Mama nggak punya uang untuk belikan kamu tiket." Saya bilang begitu. "Carikan aku pekerjaan, Mas, supaya aku bisa beli tiket." Puji Tuhan, tetangga sebelah kos begini sedang mencari karyawan di tokonya. Singkat cerita, anak saya diterima di toko situ sebagai desain di martinishing-nya. Dia begitu dikasihi oleh bosnya, sehingga gaji yang harusnya cuma 700, ternyata dikasih 1 juta oleh majikannya. 2 bulan dia kerja, dia sudah bisa beli tiket, dia berangkat lagi ke Bali, melewati proses untuk dia masuk kependetaan di Bala Keselamatan. Sampai di sana dia kirim surat sama saya, "Mah, ini surat permohonanku, tolong ditanda tangan." Saat itu juga saya tanda tangan surat dia. Saya nggak tahan-tahan lagi, dan kekhawatiran saya yang selama itu saya pertahankan hilang dengan sendirinya dari perasaan saya. Jadi selama dia mengikuti perkuliahan sampai dia di wisuda, kalau di Bala Keselamatan itu namanya pengutusan sampai penempatan di pelayanannya, yang dia tidak bisa mengambil tunjangan dari gerejanya, itu semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memproses di tempat dia melayani pertama, bagaimana Tuhan memberkati pelayanan dia, bagaimana dia melayani jemaat-jemaat Tuhan di sana dengan sukacita. Bayangkan 1 bulan hanya bisa mengambil tunjangan 59.000. Kalau dipikir zaman sekarang uang segitu untuk apa? Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan semua apa yang dibutuhkan oleh Rifan. Begitu juga rumah tangga kami, pelan-pelan Tuhan, kami melalui proses demi proses, Tuhan pelan-pelan memulihkan rumah tangga kami. Apa yang kami gumulkan waktu itu, apa yang saya takutkan tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Itulah proses kami, dan kesaksian saya akhiri, kiranya menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Tian. Wow, beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita ya. Dahsyat, amazing, pokoknya luar biasa ya. Bapak Ibu, kita sudah dengarkan kesaksian dari 2
hamba Tuhan, anak Tuhan ya yang luar biasa. Kebetulan pagi ini dua-duanya ibu ya. Ibu itu adalah wanita, wanita itu adalah penolong ya, atau dalam Alkitab dikatakan ezer ya. Jadi Tuhan memang mempersiapkan atau memberikan hati penolong buat setiap wanita. Sehingga pagi hari ini ibu-ibu berdua ini menceritakan bagaimana mereka mendukung keluarga, bagaimana juga mereka kadang-kadang jatuh ya, kadang-kadang khawatir, kadang-kadang kecewa ya. Luar biasa, saya sangat diberkati. Sekali lagi buat Ibu Remalem Tarigan, terima kasih buat kesaksian hidupnya. Saya percaya ini bukan hanya ini, banyak lagi. Dan memang kita sudah sediakan setiap hari Senin kita berbagi. Kenapa? Karena lewat pengalaman hidup tadi kita tidak merasa sendiri. Ya, jadi seperti tadi 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya, itu adalah pencobaan biasa. Dan Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kamu. Dan di setiap pencobaan itu, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, menguatkan saya pada pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi lewat kesaksian ini, biarlah kita semua juga yang mendengar, diberkati. Juga buat Ibu Lydia Lalang yang luar biasa. Ya, tadi dia minta, Tuhan kalau memang saya bisa lewati bla 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 bla, saya relakan anak saya dan Tuhan genapi ya. Dan memang kita lihat Ibu Lydia Lalang dalam kesungguhannya mengikut Tuhan sebagai pendoa, Tuhan terus proses ya, dan saya percaya Bu Lydia bisa melewatinya bersama dengan Tuhan dan lebih lagi nanti kami tunggu lagi kesaksian berikutnya di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi Bapak Ibu ya, mari kita semua yang ada di sini setiap hari Senin The Power of Love menyediakan waktu ataupun memberikan peluang kepada kita bersaksi ya, nanti seperti itu menceritakan, itu namanya membagi pengalaman hidup. Dan lewat itu kita diberkati. Nggak mesti kita cerita di mimbar jadi pengkhotbah, tidak. Tapi itu sudah melebihi khotbah ya. Saya sangat terenyuh, saya sampai wow berkaca-kaca mata saya mendengar kesaksian Bu Lydia, mendengar kesaksian Bu Remalem, bagaimana suami 2 bulan tidak bisa bangun. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita harus siap, harus strong ya gitu ya Bu Remalem ya. Ya, karena suami nggak bisa ngapa-ngapain, terpaksa kita tolong, semua kita lakukan. Itu hati Ezer tadi ya. Sekali lagi selamat buat Ibu berdua, Anda luar biasa dan Tuhan akan pakai terus lebih luar biasa lagi ya. Saya mau kasih kesempatan kepada Bapak Pembina, Bapak Serbakti, mungkin mau sampaikan sesuatu buat Ibu berdua. Ya, Silakan. jadi puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya Ibu Tiar juga punya segudang kesaksian. Kita dengar kesaksian dari Ibu Tiar, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, semangat sampai hari ini, sehingga rohnya menyala. Beri pada Ibu Tiar kesempatan untuk closing kesaksiannya hari ini, ya dari 2 orang ini, jadi 3 orang kesaksian hari ini. Jadi kesaksian dari Ibu Tiar kita dengar sama-sama. Dan tempat kami berikan kepada Ibu Tiar. Amin. Wow, terjadi penodongan pagi hari ini Bapak Ibu. Wah, ya baik, luar biasa Bapak Ibu ya. Wah, saya juga mungkin lebih gila lagi dari yang 2 tadi. Dan kayaknya nggak cukup waktu pagi ini untuk bercerita. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bagaimana caranya kita agar kita bisa menyala-nyala. Tadi saya ambil kata terakhirnya saja. Dan nanti banyak kesaksian saya. Sebenarnya saya sudah banyak juga sudah bagi selama ini ya, Bapak Ibu. Tapi ya di hari ini saya akan bagikan sedikit saja. Ya, bagaimana kita bisa menyala-nyala melayani Tuhan, roh kita bisa menyala-nyala. Ya, nah jadi saya hanya ingat ya satu ayat di dalam Matius 5 ayat 5, kemarin juga sebenarnya saya sudah singgung ya. Saya mau buka dulu ini. Terjadi penodongan masalahnya. Matius 5 ayat 5. Ya. Saya bacakan ayat 5, ayat 15 ya. Ayat 15. Ya, demikian firman Tuhan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin ya. Jadi Amin, tidak amin. kebetulan juga ya. Papa saya bikin nama saya namanya Tiar ya kan. Tiar itu kalau bahasa kami dari Simalungun artinya itu terang, artinya cahaya gitu ya. Jadi memang ya itu banget gitu kan. Nah, jadi saya pernah bersaksi karena begitu banyak proses yang Tuhan izinkan. Saya mulai dari remaja sudah melayani, ya, ngajar sekolah minggu, di pemuda aktif, di kor aktif, ya pokoknya hari-hari kami itu orang tua itu mendidik kami itu harus
tekun untuk mencari Tuhan, bukan mencari Tuhan, dulu melayani gitu ya di gereja. Nah, tapi walaupun memang yang pengertian saya melayani itu dulu belum seperti yang sekarang. Dulu saya pikir melayani itu hanya kewajiban gitu ya, saya kerjakan. Nah, tapi rupanya belum mengerti arti pelayanan yang sebenarnya. Nah, akhirnya setelah saya berkeluarga, saya diproses Tuhan luar biasa ya, diproses bagaimana menghadapi ya namanya kita berkeluarga ya, menghadapi mertua, menghadapi ipar, ponakan dan segala macam gitu ya. Nah, dan di situ saya mulai bertanya sama Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan, perasaan keluarga kami itu enggak jahat-jahat banget Tuhan, saya bilang. Ya, mama papa saya takut Tuhan, kami semua dididik di dalam Tuhan. Tapi kenapa kok saya setelah berumah tangga rasanya tidak adil, Tuhan tempatkan di tempat yang tidak pas menurut saya gitu kan, menurut saya bukan menurut Tuhan gitu kan. Nah, tapi karena memang saya sudah biasa melayani, saya sharing sama hamba Tuhan, sama kakak rohani saya tanya, Pak, saya bilang saya rasanya ini enggak, saya ceritakanlah seperti itu, saya tidak adil, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian hamba Tuhan itu dengan segala hikmatnya, dia doakan saya, dia kasihlah ayat firman Tuhan yang tadi saya baca, Matius 5 ayat 15 itu. Kemudian dia jelaskan artinya apa. Tuhan sedang bawa ibu ya untuk menjadi terang. Ya, sama seperti nama ibu. Jadi ibu ya harus menerangi di sana. Bukan karena kalau ibu dibawa ke tempat yang terang, ke tempat yang sudah baik, sudah nyaman, ibu tidak berguna. Gitu. Ya, tidak ada gunanya. Nah, jadi ada di dalam Alkitab ya, kalau kita teruskan itu kita baca Matius tadi, kalau lilin kalau di siang hari kita tidak memerlukan lilin atau lampu, ya. Nah, tapi kalau malam hari di tempat yang gelap atau di bawah kolong atau dalam kamar yang gelap, itu butuh lilin, butuh terang, butuh cahaya. Nah, itulah penjelasan kakak rohani saya pada waktu itu ya. Nah, kemudian saya menangis, ya Tuhan lawat saya buka hati. Saya buka hati. Dan kemudian itu tadi 2 ayat favorit dia katakan Kolose 3 ayat 23. Jadi apapun yang sudah kamu lakukan, itu lakukan buat Tuhan. Bukan kamu itu kemarin kalau kamu menolong seseorang atau keluarga atau siapapun itu, nanti kamu berhak menagih itu, tidak. Itu kamu lakukan buat Tuhan. Jadi udah selesai. Ketika kamu kerjakan itu buat Tuhan. Hari ini kerjakan buat Tuhan lagi. Besok kerjakan buat Tuhan juga. Ya, seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya kuat, membuat saya merubah pola pikir saya bahwa apapun yang saya kerjakan hari ini untuk Tuhan. Selesai ini udah selesai. Nah, saya tanya pada waktu itu. Nah, nanti kalau saya punya masalah, kalau saya misalnya butuh pertolongan, saya minta sama siapa? Pak, saya bilang, Kak, saya bilang gitu ya sama kakak Ren. Dia bilang nanti Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan mengirimkan. Itu kan. Nah, di situ saya mengerti. Pola pikir saya jauh berubah dan saya rasanya plong, saya pelepasan, saya mengaku semua bahwa saya sudah salah selama ini, bahwa selama ini pelayanan saya itu belum benar di mata Tuhan ternyata. Karena saya menganggap saya mengerjakan ini dan nanti saya akan mendapat jawaban. Tidak. Tapi ketika saya kerjakan rupanya itu udah selesai buat Tuhan dan nanti Tuhan yang bekerja. Dan ketika saya mengalami kesesakan, mengalami tekanan, mengalami proses yang luar biasa ya, dan Tuhan selalu ada buat saya sampai hari ini juga seperti itu ya. Saya bangga, itulah yang membuat saya tetap bersemangat melayani Tuhan dan saya percaya ya Bapak Ibu juga yang diberkati Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Semoga kesaksian saya pagi hari ini bisa menjadi berkat ya, motivasi untuk kita. Yuk terus kita melayani Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Sedikit pun tidak ada, semua Tuhan perhitungkan. Paling tidak, setidak-tidaknya ya, ketika kita melakukan yang terbaik, kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita, kita bisa tetap ya survive, kita bisa tetap enjoy, kita bisa tetap berpikir tenang ketika masalah itu datang. Nah, itu saja Bapak Ibu, kesaksian saya pagi hari ini ya. Selamat melayani buat hari ini. Untuk keluarga, untuk anak-anak, suami, istri, siapapun yang bertemu dengan kita, lakukan yang terbaik. Itu saja, Tuhan berkati. Shalom. Saya kembali.